Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usra Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah lucu Abu Nawas bunuh diri dengan cara minum madu sampai habis 1 botol. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Disimak ya sahabatku. Siapa yang tidak kenal dengan si cerdik Abu Nawas ini? Abu Nawas dikenal banyak orang akan kekonyolannya. Tapi tingkah laku Abu Nawas meskipun konyol penuh dengan makna dan inspiratif yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisahnya. Seperti halnya yang dikisahkan di cerita ini. Dikisahkan Abu Nawas yang ingin mengerjai majikannya. Bukan Abu Nawas namanya jika kehabisan akal. Selalu ada saja cara dan alasan untuk mewujudkan keinginannya. Seperti yang dilakukannya kepada majikan di tempatnya bekerja. Abu Nawas berhasil meminum madu dengan alasan untuk bunuh diri karena takut dimarahin. Awal kisahnya, Abu Nawas sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun Ar-Rasyid, ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pakaian pada majikan yang bernama Amir. Bagi majikannya, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang sangat teladan. Meski demikian, Amir mengerti kebiasaan buruk dari Abu Nawas yang kerap meminum atau memakan makanan kepunyaan Amir majikan dari Abu Nawas tersebut. Pada suatu hari, Amir datang membawa 1 kendi berisi madu murni yang sangat mahal harganya. Melihat majikannya datang dengan membawa kendi, Abu Nawas langsung menghampiri majikannya itu. "Untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya si cerdik Abu Nawas. Karena khawatir madu murni yang harganya mahal itu diminum oleh Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong. "Abu, hati-hati ya, kendi ini berisi racun mematikan, dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab Amir sang majikan Abu Nawas. Si cerdik Abu Nawas tidak semudah itu untuk dibodohin. Abu Nawas mengerti bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu. Tapi Abu Nawas tidak dapat bisa berbuat banyak. Abu Nawas hanya diam, seakan percaya bahwa di kendi tersebut adalah racun yang mematikan. Tak lama setelah itu, Amir sang majikan Abu Nawas itu pergi keluar. Pada saat ada kesempatan, Abu Nawas langsung memutar otak. Bagaimana caranya untuk bisa meminum madu murni yang harganya sangat mahal itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya itu, Abu Nawas memulai rencananya dengan menjual sepotong pakaian dagangan miliknya Amir, sang majikan Abu Nawas. Hasil penjualannya itu kemudian Abu Nawas gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti yang dibeli dari hasil penjualan kain itu langsung dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa madu murni yang harganya mahal itu pun habis diminum oleh Abu Nawas. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas kembali lagi melanjutkan pekerjaannya. Namun tak lama setelah itu, Amir majikannya Abu Nawas datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah kagetnya Amir ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu murni dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Amir juga mendapati sepotong pakaiannya telah hilang. "Ini pasti ulahnya Abu Nawas," katanya Amir dalam hati. Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang tengah sibuk menjahit pakaiannya. "Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa si kendi itu habis dan sepotong pakaian dari daganganku telah hilang?" tanya Amir. "Maaf, tadi sewaktu Tuan pergi, ada pencuri datang mengambil sepotong pakaian majikan," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?"
Tanya Amir lagi ketakutan. Mendapat pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya itu, Abu Nawas berakting pura-pura gemetar. Tapi meski demikian, Abu Nawas tetap tidak kekurangan akal. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas menjawab pertanyaan majikannya itu. Lalu isi kendiku hilang kemana? Apakah juga diminum oleh pencuri itu? Tanya Amir lagi. Tidak tuan, katanya Abu Nawas dengan kepolosannya. Lantas siapa yang telah meminumnya? Ujar Amir sang majikan dengan ekspresi ingin marah. Sekali lagi maafkan saya majikan. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku terpaksa putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun dalam kendi itu. Jelas Abu Nawas seolah tak bersalah. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal si cerdik Abu Nawas, Amir yang semula akan marah mengurungkan niatnya. Sang majikan sadar jika semua itu juga berawal dari kesalahannya karena telah berbohong kepada bawahannya Abu Nawas. Dan akhirnya sang majikan atau si Amir menyesal karena telah berkata bohong kepada si cerdik Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Pada intinya, yang namanya berbohong itu pasti akan mendatangkan penyesalan. Jadi, kita harus berusaha untuk tidak meremehkan apa itu dusta atau kebohongan. Apapun alasannya, yang namanya kebohongan pasti akan berdampak penyesalan. Seperti halnya dalam kisahnya si Amir majikannya Abu Nawas yang berbohong kepada bawahannya, mengatakan bahwa madu yang banyak manfaatnya itu dibilang racun yang mematikan. Sebenarnya tujuannya agar madu murni itu tidak dihabiskan oleh Abu Nawas. Kalau si Amir jujur dan berbagi kepada bawahannya si cerdik Abu Nawas, maka madu murni itu tidak akan dihabiskan oleh Abu Nawas. Karena kebohongan si Amir majikannya dari si cerdik Abu Nawas itu, maka kebohongan tersebut dijadikan tameng untuk menutupi kesalahannya Abu Nawas. Abu Nawas melakukan kejujuran. Pencuri atau yang menjual sepotong kain itu adalah Abu Nawas. Karena Abu Nawas takut dimarahin oleh si Amir karena telah ada pencurian di toko yang dijaga oleh Abu Nawas, maka Abu Nawas ingin bunuh diri dengan meminum habis racun mematikan yang berada di kendi yang kenyataannya isi dalam kendi tersebut bukan racun, melainkan madu murni yang sangat mahal. Si Amir majikannya Abu Nawas pun tak bisa berbuat banyak. Si Amir hanya bisa menyesal. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi dan sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.